Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Firly Isfalana Alfat. Baiklah, teman-teman semuanya, kali ini kita akan mempelajari pelajaran IPAS untuk kelas 5, bab 3, bagian 1, yaitu mengenal magnet dan sifat-sifatnya. Langsung saja kita ke pembahasan berikut ini. Materi yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian magnet, yang kedua ada jenis-jenis magnet, dan yang ketiga ada sifat magnet. Nah, langsung saja. Nah, pernahkah kamu melihat benda yang menempel di pintu kulkas? Benda yang menempel itu disebut dengan magnet. Nah, kira-kira kenapa ya benda itu bisa menempel di kulkas? Kenapa? Nah, untuk mencari tahu nih, untuk kita mengetahui kenapa sih magnet itu bisa menempel di pintu kulkas. Nah, kita semua harus mempelajari mengenai magnet. Yuk kita simak sama-sama. Kita belajar mengenai magnet. Nah, apa itu magnet? Siapa yang tahu apa itu magnet? Ya, magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya, seperti besi dan baja. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis magnet. Nah, jenis magnet ini dibedakan berdasarkan asalnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada magnet alami dan magnet buatan. Nah, magnet alami adalah magnet yang terbentuk secara alami di alam tanpa ada campur tangan manusia. Nah, itu alami ya. Jadi tanpa ada campur tangannya manusia, magnet itu sudah terbentuk secara alami. Nah, yang kedua, magnet buatan. Magnet buatan itu adalah tentu saja magnet yang dibuat oleh manusia. Nah, magnet alami. Magnet jenis ini adalah magnet yang ditemukan oleh penduduk Magnesia di zaman lampau, di zaman yang dahulu. Biasanya magnet ini berupa batu-batuan. Magnet alam juga mempunyai ciri khas, yaitu bersifat permanen. Karena itulah kemagnetan magnet alam ini lebih susah untuk hilang. Nah, contoh dari magnet alami itu seperti gambar ini, yaitu batu magnesia. Nah, selanjutnya magnet buatan. Magnet buatan ini memiliki berbagai bentuk. Magnet buatan biasanya dibuat dari besi, baja, atau bahan jenis logam lainnya. Magnet buatan ada yang sifatnya sementara dan ada yang tetap. Magnet sementara kemagnetannya bisa hilang dan mudah. Berbeda dengan magnet buatan yang tetap atau permanen. Nah, ada contoh-contohnya nih, magnet buatan. Yang pertama ada magnet silinder, yang kedua ada magnet batang, kemudian ada magnet jarum, magnet ladam, dan magnet keping. Nah, baiklah, yang selanjutnya adalah sifat magnet. Yang pertama dapat menarik benda. Magnet memiliki kemampuan menarik benda lainnya dan membuat benda lain tersebut menempel. Nah, tapi tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda yang mengandung logam seperti besi dan baja. Jadi enggak semua benda itu bisa menempel ya, bisa ditarik sama magnet. Ada benda-benda tertentu seperti besi dan baja. Nah, ini adalah contoh benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang pertama ada baterai, baut, benang, tang, buku, plastik, kunci, dan pensil. Nah, yang selanjutnya. Nah, di sini ada benda-benda. Coba temukan benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet nih. Benda apa saja sih yang bisa ditarik oleh magnet? Yang pertama ada baterai. Baterai bisa tidak ditarik sama magnet? Iya, baterai bisa. Yang kedua ada baut. Baut bisa? Ya, baut bisa ditarik oleh magnet atau bisa menempel di magnet. Kemudian ada benang. Benang bisa menempel atau ditarik oleh magnet? Tidak. Yang selanjutnya ada tang. Tang juga bisa menempel atau bisa ditarik oleh magnet. Kemudian ada buku. Buku tidak bisa ditarik oleh magnet. Kemudian ada plastik. Plastik adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Kemudian ada kunci. Kunci adalah benda yang bisa ditarik atau yang bisa menempel dengan magnet. Kemudian ada pensil. Pensil itu benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, di sini ada pengelompokannya nih. Benda yang dapat ditarik oleh magnet yaitu ada baterai, baut, tang, dan kunci. Nah,
Ada juga nih benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ada buku, plastik, pensil, dan benang. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa nggak semua benda dapat ditarik oleh magnet? Nah, ya karena hanya benda-benda yang mengandung logam atau besi dan baja saja yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya baterai, kayak tadi tuh ya, ada baut, tang, dan kunci. Oke, yang selanjutnya kita akan mempelajari kutub magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Kutub utara disimbolkan dengan huruf N dan selatan disimbolkan dengan huruf S. Nah, dapat dilihat ya, contohnya seperti ini. N itu untuk utara dan S untuk selatan. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang mengalami gaya magnet. Karena inilah magnet dapat menarik atau menolak benda di sekitarnya. Nah, ini adalah yang disebut medan magnet. Di sekitar magnet yang mengalami gaya magnet. Yang selanjutnya ada garis gaya magnet. Nah, garis gaya magnet adalah arah medan magnet yang berupa pola garis yang berbentuk di sekitar medan magnet. Arah gaya magnet selalu memiliki arah dari kutub utara atau N menuju ke kutub utara atau S. Nah, dapat kita lihat ya di contoh berikut ini. Ini adalah garis gaya magnet. Yang selanjutnya ada kutub magnet yang sama akan saling tolak-menolak. Nah, jika kalian mendekatkan dua magnet, seperti contoh di samping ini, dengan kutub yang sama, maka magnet tersebut akan saling tolak-menolak. Karena arah gaya magnet yang saling berlawanan. Jadi, ketika magnetnya didekatkan secara sama arah gaya magnetnya, misalkan utara dengan utara, selatan dengan selatan, itu tidak akan menempel, dia akan saling tolak menolak karena ya arah gaya magnet yang saling berlawanan. Kemudian kutub magnet berbeda akan saling tarik menarik. Nah, tadi kan kalau sama dia akan saling tolak menolak, dia nggak akan nempel. Nah, sedangkan kalau berbeda, magnetnya akan menempel. Jika kedua magnet dengan kutub yang berbeda, maka magnet tersebut akan saling tarik-menarik karena arah gaya dari dua arah magnet tersebut searah menuju kutub selatan. Nah, itulah kenapa magnet bisa saling tarik-menarik karena dua kutub yang berbeda itu bertemu. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam bentuk magnet. Yang pertama ada magnet U. Yang kedua ada magnet silinder, yang ketiga ada magnet jarum, yang keempat ada magnet batang, dan yang kelima ada magnet cincin. Nah, yang selanjutnya ada magnet di sekitar kita. Magnet bisa ditemukan di barang-barang sekitar kita loh. Biasanya magnet ada di peralatan elektronik karena magnet memiliki gaya magnetik yang menghasilkan gerakan dan juga suara. Nah, coba kalian lihat barang-barang tersebut. Mana yang memiliki magnet? Coba yang pertama ada tempat sampah memiliki magnet. Enggak. Yang kedua ada mesin cuci. Apakah mesin cuci memiliki magnet? Iya, mesin cuci bisa ada magnetnya, memiliki gaya magnet. Dan kemudian ada speaker. Speaker juga memiliki gaya magnet. Kemudian ada kipas angin. Nah, kipas angin juga memiliki gaya magnet. Yang selanjutnya ada lemari. Lemari ini tidak memiliki gaya magnet. Yang selanjutnya ada penggunaan magnet nih. Magnet itu berperan sangat penting dalam membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, banyak sekali perangkat elektronik yang memanfaatkan gaya magnet. Contohnya seperti speaker, kipas angin, mesin cuci, dan petunjuk arah kompas. Nah, selain itu banyak juga lagi nih barang-barang di sekitar kita yang memanfaatkan gaya magnet. Nah, magnet ini tidak hanya bisa ditemukan di barang-barang sekitar atau di toko, tapi juga kita bisa buat sendiri loh dengan menggunakan bahan-bahan sederhana, contohnya seperti kabel tembaga, paku, dan baterai. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada hari ini mengenai magnet dan sifat-sifatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.